قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini ba'dal maghrib kita melanjutkan kembali Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani dan At-Tadhib fi Adillah Matan Al-Ghaya wa Taqrib. Kita mulai dari Syarh Sunnah, pelajaran akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, karya seorang murid senior dari Imam Syafi'i, Imam Al-Muzani rahimahullah. Kita masuk pada bahasan mereka yang keluar dari neraka. Nanti ada dua pembahasan, dua golongan yang masuk neraka. Lalu sebagian kalangan mengatakan yang sudah masuk neraka tidak akan keluar bagai unta masuk lubang jarum. Baik, bisa dibaca. Mereka yang keluar dari neraka. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, Tara katsiran minhum yatawalluna alladhina kafaru. Tara katsiran minhum yatawalluna alladhina kafaru. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adabihum khalidun. La yuqda alaihim لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور خلا ما شاء الله من الموحدين إخراجه منها. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan. Quran Surah Al-Maidah ayat 80. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Quran Surat Fatir ayat 36. Kecuali bagi yang Allah kehendaki dari kalangan orang yang mentauhidkan Allah, Allah keluarkan darinya neraka. Baik, kita lihat awalnya di sini Imam Al-Muzani membawakan surat Al-Maidah ayat 80, lalu surat Fatir ayat 36. Di situ disebutkan kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka dan mereka akan kekal dalam siksaan. Ini ceritakan tentang orang kafir. Lalu surat Fatir ayat 36. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Ceritakan tentang orang kafir dalam neraka. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Surat Fatir ayat 36. Lalu khala man sya'allah minal muwahhidin ikhrajahum minha. Kecuali bagi yang Allah kehendaki dari kalangan orang yang mentauhidkan Allah, Allah keluarkan darinya neraka. Nah, sekarang kita lihat dua golongan yang masuk neraka. Pemahaman yang benar menurut Ahlussunnah wal Jamaah yang akan memasuki neraka ada dua golongan, yaitu pertama orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar, mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Mereka disebut usatul muwahhidin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ukhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min
Imanin. Keluarlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih ada iman seberat biji sawi. Hadis riwayat Bukhari nomor 22. Ukhriju minan nar. Terus artikannya keluarkanlah, ditambahkan situ keluarkanlah minan nar dari neraka man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardal. Keluarkanlah dari neraka siapa saja yang di dalam hatinya masih ada iman. Masih ada iman walaupun kecil saja sebesar biji sawi. Menunjukkan kalau orang masih punya iman, ya. Tadi disebut usatul muwahhidin. Ya, usatul muwahhidin. Usah itu artinya ahli maksiat, muwahhid ahli tauhid. Dia ahli tauhid namun bermaksiat. Maka dia akan dikeluarkan dari neraka asalkan masih punya iman. Ya, sekali lagi ya, akan dikeluarkan dari neraka asalkan masih punya iman. Berarti kalau imannya sudah tidak ada lagi karena lakukan pembatal keislaman, tidak dibahas di sini. Orang kafir tidak dibahas di sini. Ini cukup untuk usatul muwahhidin, ahli maksiat namun masih punya tauhid, masih punya iman. Sedangkan kalau orang kafir tadi, mereka kekal di dalam neraka. Nanti pembahasan ini makin jelas di poin berikutnya. Sebagian kalangan mengatakan yang sudah masuk neraka tidak akan keluar sebagai unta masuk lubang jarum. Nah, ini biasa diutarakan oleh kalangan Khawarij atau Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu tidak akan keluar dari neraka kalau dia sudah masuk neraka walaupun masih punya iman. Pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Dan ini ada keyakinan sebagian orang di negeri kita seperti itu. Bahkan disuarakan di media-media ini. Ya, disuarakan di media-media. Coba lihat keterangan di bawah. Ada kalangan di negeri kita yang menjadikan dalil surat Al-A'raf ayat 40 sebagai pendukung keyakinannya bahwa orang muslim yang sudah masuk neraka tidak akan keluar lagi. Dalilnya, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga sehingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Quran surat Al-A'raf ayat 40. Nah, lihat kesimpulannya kalangan tersebut. Kesimpulannya kalangan tersebut orang mukmin yang sudah masuk neraka tidak akan keluar darinya bagai unta yang masuk dalam lubang jarum. Nah, bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum. Terus ada 5 sanggahan tentang keyakinan tersebut. Kita lihat 5 sanggahan berikut ini. Oh, maaf, nanti saya potong karena sebagian sudah saya nukil awal. Berarti nanti sisa 4. Sisa ada 4 sanggahan untuk keyakinan tersebut. Dibaca. Pertama, rujuk dahulu kitab tafsir tentang surat Al-A'raf ayat 40. Ternyata yang dimaksud dalam ayat adalah orang kafir. Nah, yang dimaksud ayat adalah orang kafir. Orang kafir kekal, nggak keluar lagi bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum. Pas ini untuk orang kafir. Buktinya ada 2 tafsiran berikut ini. Ada 2 dari kitab tafsir berikut ini. Coba kita rujuk pada tafsir Al-Jalalain, kitab tafsir sederhana yang sudah sangat ma'ruf. Dalam kitab tersebut disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan dan menyombongkan diri pada ayat-ayat Allah yang dimaksud adalah tidak beriman padanya, maka sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit ketika mereka mati. Orang-orang kafir tersebut akan kembali ke sijin, sedangkan orang beriman akan dibukakan pintu langit bagi mereka, dan ruh mereka akan diangkat ke langit yang ketujuh, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Orang kafir tadi tidak akan masuk surga sampai unta masuk dalam lubang jarum. Artinya mustahil masuk surga. Demikianlah balasan untuk orang-orang yang berbuat kekafiran. Nah, kalau dalam tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ini berlaku untuk orang kafir. Orang kafir sudah masuk neraka tidak keluar lagi, bagai unta yang masuk dalam lubang jarum. Mungkin nggak? Mustahil.
orang kafir. Kalau orang beriman bukan bahasanya di sini. Orang beriman jangan pakai ayat ini. Salah penempatan ayat. Ya, salah penempatan ayat di situ. Kalau ini dimaknakan orang beriman. Tafsir yang lain membuktikan. Terus dalam kitab tafsir. Karya Ibnu Jauzi, Zadul Masir disebutkan Zadul Masir disebutkan bahwa pengibaratan dengan unta masuk dalam jarum dimaksudkan untuk kemustahilan masuk dalam surga selamanya. Nah, untuk orang kafir tidak mungkin masuk surga selamanya. Neraka terus. Kesimpulannya, ayat tersebut yang tepat ditujukan pada orang kafir, bukan orang mukmin. Nah, kesimpulannya ini ditujukan untuk orang kafir, bukan orang mukmin. Jadi kalau pakai ayat itu jangan cuma asal pakai, nggak boleh. Rujuk pada kalam ulama. Ulama tafsirkan gimana? Jangan tafsirkan sendiri. Jangan tafsirkan letter like, jangan tafsirkan tekstual gitu, nggak boleh. Kompromikan itu dalil. Ini konteksnya bicarakan apa ini ya? Pahami dulu. Karena sebagian kalangan cuma pakai terjemahan saja, langsung tafsirkan kayak gitu seenaknya, nggak bisa. Ya, harus pakai tafsir ulama. Dia nggak sepaham dengan ulama berarti kalau begitu. Karena sudah 2 pakar tafsir ini. Tafsir Jalaluddin Asyuti Al-Mahalli 1. Tafsir Jalalain ma'ruf di negeri kita. Yang kedua Zadul Masir. Ya, karya Imam Ibnu Jauzi. Terus yang kedua, alasan kedua, menyatakan orang mukmin yang masuk neraka tidak akan keluar lagi, bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Nah, karena tadi bertentangan dengan prinsipnya sudah disebutkan Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani tadi katakan, "Qala man sya'allahu minal muwahhidin ikhrajahu minha." Kecuali bagi yang Allah kehendaki dari kalangan orang yang mentauhidkan Allah, Allah keluarkan darinya. Allah keluarkan darinya, itu dari neraka akan dikeluarkan. Asalkan apa? Bertauhid. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu. Ahlussunnah wal Jamaah berprinsip seperti itu. Terus yang ketiga, cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga jadi dalil bantahan terhadap pemahaman keliru di atas. Terakhir keluar dari neraka berarti paling terakhir masuk surga. Ini keluar dari neraka berarti terakhir masuk surga nih. Nah, ini dalil yang kita lihat. Ibnu Mas'ud ceritakan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk ke surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau, masuklah engkau ke surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman padanya, pergilah engkau dan masuklah surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah surga, karena untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Orang tersebut berkata, apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah raja di raja? Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Nah, lihat, ada yang di sini sebutkan nama Ibnu Mas'ud ya. Aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka. Sudah masuk neraka berarti kan? Terus dikeluarkan. Keluarkannya paling terakhir. Dan paling terakhir masuk ke surga. Ya, paling terakhir masuk ke surga. Dan kemarin kita sudah bahas. Nanti ketika disembelih al-maut. Apa al-maut kemarin? Kematian. Maka yang masuk surga nanti kekal dalam surga. Yang di neraka nanti kekal dalam neraka. Setelah al-maut itu disembelih. Yaitu ada di sini, dia terakhir keluar dari situ. Berarti sebelum al-maut disembelih nih. Laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Terus dia tanya, masih mungkin gak dia masuk surga? Allah suruh, pergilah engkau masuklah ke dalam surga. Dia jawab, ya perasaan saya surga sudah penuh. Allah suruh balik lagi. Ya, pergilah engkau ke surga, masuk ke dalamnya. Ya, dia masih perasaannya lagi, sepertinya surga sudah penuh. Sampai berulang kali hingga Allah itu katakan, apakah orang tersebut berkata, apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku sedangkan engkau adalah raja di raja? Ya Allah,
Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah SAW malah tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya, karena paling terakhir masuk surga, berarti baru keluar dari neraka. Maka yang sudah di neraka, asalkan ada iman, masih bertauhid, walaupun ahli maksiat, masih punya peluang keluar dari neraka. Terus keterangan di bawahnya hadis ini, hadis di atas. Hadis di atas menunjukkan bahwa jika orang beriman yang masih memiliki iman walaupun kecil, ketika masuk neraka tidak akan kekal di dalamnya. Nah, tidak akan kekal di dalamnya. Sedangkan ayat tadi Al-A'raf ayat 40 untuk orang kafir, karena bertentangan dengan ayat ini nantinya. Terus yang keempat, akhirnya menolak syafaat. Akhirnya menolak syafaat. Kalau menyatakan orang masuk dalam neraka tidak keluar-keluar lagi bagi orang beriman, berarti nantinya prinsip berikutnya yang dia tolak lagi adalah menolak syafaat. Dia tolak syafaat lagi itu. Coba kita lihat hadis-hadisnya. Hadis berikut menunjukkan ada penduduk neraka yang dapat syafaat hingga diangkat ke surga. Sehingga diangkat ke surga. Dia masuk neraka sehingga diangkat ke surga, dikeluarkan dan dimasukkan dalam surga. Lihat hadisnya. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ahlul naril ladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyauna walakin nasun asobat humun naru bidunubihim aw qala bi khotaya yahum fa amatahum imamatan hatta idza kanu fahman udina bisyafaati faji'a bihim dobairo fabussu ala anharil jannati thumma qila ya ahlal jannati afidu alaihim fayang butuna nabatal hibbati takuna fi hamilis sabil takunu fi hamilis sail. Adapun penduduk neraka yang mereka merupakan penduduknya, maka sesungguhnya mereka tidak akan mati di dalam neraka dan tidak akan hidup. Tetapi orang-orang yang dibakar oleh neraka dengan sebab dosa-dosa mereka, maka Allah akan mematikan mereka, sehingga apabila mereka telah menjadi arang, diizinkan mendapatkan syafaat. Maka mereka didatangkan dalam keadaan kelompok-kelompok yang berserakan. Lalu mereka dimasukkan dalam sungai-sungai di surga. Kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, tuangkan air kepada mereka. Maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya bijian yang ada pada sisa-sisa banjir. Hadis riwayat Muslim nomor 185. Nah, di sini disebutkan tentang mereka yang dapat syafaat, keluar dari neraka kemudian masuk surga. Terus dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat bagi pelaku dosa besar dari umat beliau. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Nah, syafaatku berarti ada syafaat dari Nabi bagi pelaku dosa besar dari umatku. Kalau pelaku dosa besar ini masuk neraka, kemudian masuk surga, tadi ada dapat syafaat. Kalau menyatakan orang yang sudah masuk neraka tidak keluar-keluar lagi, berarti menolak adanya syafaat. Lalu orang yang masuk neraka, jahannamiyin. Nah, ini disebut jahannamiyin, karena nanti disebutkan dalam hadis ini. Terus akan dimasukkan dalam surga dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakhruju qaumun minan nari syafaati bi syafaati Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam fayadkhuluna jannata yusammuna jahannamin. Ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan jahannamiyin. Nah, ada istilahnya jahannamiyin. Dari kata jahannam, berarti sudah masuk neraka jahannam. Terus dapat syafaat. Seperti di sini dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakhruju qaumun minan nar. Ada suatu kaum keluar dari neraka. Bisyafaati, berkat syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayadkhuluna al-jannata, maka nanti kelak mereka masuk surga. Yusammuna jahannamiyin,
Mereka yang tadi masuk neraka kemudian masuk surga tadi namanya apa? Jahannamiyin. Kalau tadi di depan namanya usatul muwahhidin, sama istilahnya ya. Usatul muwahhidin atau jahannamiyin. Berakhir untuk pembahasan Imam Al-Muzani tentang surga dan neraka. Bagaimana keadaan penduduk surga dan neraka juga. Nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah kita bahas ta'atul a'immati wal umara wa man'ul khuruji alaihim, tentang ketaatan kepada penguasa.